Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat medisin semua. Perkenalkan saya Mursyid Naufal dari Medisin. Hari ini kita akan menjelaskan terkait dengan cara penggunaan SIM-RS dengan integrasi aplikasi Vclaim dan antrian rumah sakit. Jadi, kalau kita sudah bridging dengan BPJS, khususnya Vclaim, maka full pelayanan dilakukan lewat SIM-RS. Baik itu panggilan antrian, baik itu nanti pembuatan SEP, surat kontrol, rawat inap, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Hari ini kita akan bahas secara bersama-sama. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan mapping poli dan mapping dokter. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana cara melayani lewat anjungan mandiri lewat SIM-RS. Dan yang ketiga, bagaimana cara membentuk SEP pelayanan, baik itu nanti dari FKTP tingkat 1, kontrol ataupun yang lainnya. Dan yang kelima sampai kita masuk pada sisi proses pelayanannya. Kenapa pelayanan? Karena pelayanan ini penting untuk kita mengirimkan teks ID 1 sampai dengan 7 yang diberikan oleh BPJS. Jadi, kalau kita hanya sampai terbit SEP saja dan tidak masuk ke dalam pelayanan, maka teks ID 1 sampai dengan 7 tidak akan terrekord dan hasilnya tidak ada kunjungan pasien yang selesai pada proses pelayanan tersebut. Kita masuk ke chapter pertama. Bagian pertama, kita akan melakukan mapping poli terlebih dahulu. Kita masukkan poli-poli yang ada di dalam sistem dengan mengecek pada menu referensi poli. Nah, di sini ada referensi poli yang kita tampilkan dari data BPJS. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sesuaikan dengan poli yang ada di rumah sakit dan sesuaikan dengan kode poli yang ada di BPJS. Kita ambil contoh seperti ini. Ambil contoh kasus poli bedah. Poli bedah dengan kode poli bed. Maka kita cek di sini poli bedah. Kode poli BPJS-nya kita masukkan di sini bed. Dengan kode poli antrian S, atau kita bisa rubah dengan kode poli B. Nah, itu langkah yang pertama, mapping jadwal poli, dan nanti jadwal di sini akan disesuaikan dengan otomatis gitu. Masuk yang kedua, mapping data dokternya. Data dokternya ini kita sesuaikan dengan data karyawan, masuk ke referensi poli, referensi dokter, maaf. Nah, di sini akan muncul poli yang aktif hari ini sesuai dengan data yang dihafiz. Ini ada poli anak, poli bedah, dan poli penyakit dalam dengan jam pelayanan dengan kapasitas kuotanya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini sudah kita mapping, misalkan bedah. Sini bedah nih kodenya. Kita cek berdasarkan kode saja ya. Untuk datanya itu ada sini 3713. Kita masukkan sini 3713. Oke, baik. Nah, kalau sudah kita masuk ke selanjutnya, kita perlu memastikan jadwal dokter sudah sesuai atau belum gitu ya dengan kuota yang ada di referensi dokter. Contohnya tadi kita masuk pada poli bedah. Poli bedah kapasitasnya 54, ini kuota rujukan, terserah kita mengaturnya berapa. Nah, ini dipastikan kapasitas ini sesuai dengan yang ada di Hafiz. Jadi kalau ini tidak sesuai berarti kita perlu sesuaikan lagi atau klik sinkron ulang. Berikut pun lihat jadwalnya. Jadwal di sini harus sama dengan yang ada di Hafiz. Kita perlu pastikan hal tersebut gitu ya. Untuk memastikannya kita cek saja pada menu referensi dokter. Nah, pada menu referensi dokter ini dia akan langsung otomatis sinkron sebenarnya kepada menu di poli dokter tadi atau di ruangan dokter tadi. 154 jamnya itu jam 8 sampai dengan jam 17.00. Nah, ini dipastikan. Kalau berbeda, maka kita tidak bisa mendaftarkan lewat nanti di mesin anjungan antrian rumah sakitnya. Mungkin seperti itu.
Terima kasih untuk chapter pertama telah selesai. Sampai bertemu di chapter kedua.